Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Gusti Allah banyak rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini Mbah Mul ingin memberikan paujangan tentang apa yang namanya ilmu rajah. Nah, rajah itu apa toh? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, yang namanya rajah itu adalah tulisan atau guratan atau bentuk-bentuk tertentu yang membentuk simbol, di mana di situ adalah lambang dari suatu doa ataupun suatu amalan. Nah, rajah sendiri ditulis oleh seseorang yang memang linuweh, yang memang didasari dengan laku dan didasari dengan tujuan tertentu yang ditujukan dan dituliskan kepada bidang tertentu dan nantinya difungsikan untuk hal tertentu juga. Nah, contohnya seperti apa? Seumpama tujuannya adalah pelindungan, maka ditulislah sebuah kertas dengan tinta emas ataupun tinta merah, terus dituliskan beberapa kaligrafi berbentuk huruf-huruf Arab ataupun huruf Jawa ataupun simbol-simbol tertentu yang itu adalah visualisasi atau simbol dari doa yang dibaca dengan tata dan letak yang sudah disiapkan oleh ilmu si penulis rajahnya. Nah, seperti itu sebenarnya bagaimana Mbah? Apakah itu termasuk buhul Mbah? Nah, nanti kita bahas juga ya. Terus yang namanya rajah itu sendiri sebetulnya asal muasalnya adalah ketika zaman dahulu seseorang yang sakit ataupun punya kepentingan dan akhirnya si beliaunya ini tidak bisa datang kepada orang yang bisa memberikan solusi ataupun guru spiritual, paranormal, dukun ataupun praktisi spiritual, maka zaman dahulu sang guru ataupun kiai ulama ataupun sang suhu hanya bisa memberikan doanya. Doa itu bisa berupa air atau berupa apa, tetapi ada juga yang berupa sebuah doa yang dituliskan pada selembar kertas ataupun selembar kain, bisa juga lulang ataupun pelepah kain, pelepah ataupun kulit pohon yang dituliskan ayat-ayat tertentu, bacaan dari ayat Al-Quran yang tulis gundul ya, pekon ataupun gundul, dan nantinya sudah didoakan dan dimohonkan kepada Gusti Allah untuk dijadikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Nah, awal mulai dulu seperti itu, karena tidak bisaan seseorang datang lalu dibuntel-buntel, terus dikasihkan tempat, terus nantinya dibawa kemana-mana, akhirnya jadi jimat ataupun digantung di tempat-tempat tertentu ataupun di atas pintu ataupun di tempat-tempat lain yang sifatnya untuk usaha. Awal mulanya yang namanya rajah itu seperti itu dan akhirnya menjadi jimat, disembah-sembah, dipuja-puja. Padahal hakikat dari rajah itu adalah visualisasi doa yang disimbolkan dalam wujud tertentu dengan tujuan tertentu dan diberikan kepada orang dari jarak jauh agar hajatnya terkabul. Nah, hakikat rajah itu seperti itu. Terus rajah itu apakah hanya dengan bahasa-bahasa ataupun huruf-huruf Arab Bah? Tidak di tempat lain, di kaum Tionghoa itu dari suhu dari kalangan mereka ya, dari bangsa mereka juga menuliskan rajah dalam kertas kuning, dalam tinta merah ataupun memakai darah dari mulut mereka, dari lidah ya, terus nanti dituliskan pada selembar kertas kuning dan nantinya dibacakan dirituali. Nah, itu sama saja dengan kita ataupun ahli ulama yang ahli ilmu rajah ya, nanti membacakan doa sama doa perlindungan Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas ataupun ayat kursi, di tengahnya dituliskan dalam selembar kertas dan nantinya dibacakan, dan kertasnya dikasih tinta yang dibaluri dengan minyak zafaron, fungsinya untuk mengundang khodam. Nah, kenapa khodam? Karena khodam ini adalah tempat ataupun sarana yang dijadikan sebagai penyampai doa dan tujuan dari rajah itu. Nah, apakah tidak berlebihan Bah? Sebenarnya berlebihan, padahal sebenarnya kan orang itu taunya yang namanya rajah itu
ketika orang itu tahu membuka itu, oh ini adalah doa untuk perlindungan, berarti jika saya masuk ke sini dilindungi oleh sebuah kekuatan yang maha dahsyat, yang dimana fungsi dari semua ini ditujukan kepada pemilik dan permintaan kepada Gusti Allah. Jadi yang dijagakan ke situ ya, yang dijagakan ke situ itu, maksudnya yang dijagakan itu adalah makhluk yang ditugaskan, semua ada kodamnya, itu adalah makhluk yang ditujukan kepada seseorang yang bertujuan untuk menjaga tempat itu penjagaan. Tetapi ya, sebenarnya tanpa harus memikirkan khodamnya lah ya, ada khodamnya itu, semua unsur gaib yang bisa menembus akan tahu, oh ini sudah diberi penjagaan oleh kiai itu dan tugasnya untuk ini. Nah itu nih. Nah, raja yang terkenal adalah Raja Kalacakra, yang dimana dulu Kanjeng Sunan Kudus dan Sunan Giri juga memiliki ajian Kalacakra ini yang diwujudkan dalam wujud raja, dan fungsinya untuk meleburkan, yang terkenal dulu adalah ilmu dari Arya Penangsang ketika ingin berhadapan dengan Sutawijaya. Nah itu leh, makanya zaman dahulu raja itu sebenarnya sudah ada, baik dari dukun, dari paranormal, dari sesepuh, dari alim ulama, dari romo, itu sudah ada. Raja adalah simbol dari doa yang diwujudkan dalam tulisan, di mana kekuatannya sebenarnya adalah permohonan dari kita kepada Gusti Allah, dan nantinya disimbolkan dalam tulisan. Kadang jika tulisan itu dibaca oleh makhluk tertentu atau orang, dia tahu bahwa di sini sedang dalam penjagaan, bukan ada makhluknya yang menjaga, itu bukan, tetapi dalam penjagaan. Nah intinya seperti itu. Wallahu alam, kita tidak perlu mengagung-agungkan, mendewakan apa yang namanya raja, sampai dibawa kemana-mana, dikalungkan ya, nantinya jadi buhul. Nah, buhul sendiri akhirnya menjadi simbol kalau itu jadi tempatnya jin. Karena apa? Jin itu menempati tempat-tempat yang dimana dijadikan sanggar ataupun pusat dari persembahan. Disembah boleh ya, kita bilang itu sembah. Selama kita tidak menyembah apapun, kembali kepada Gusti Allah, dimana nanti pertolongan itu hanya Gusti Allah, semua itu tidak akan terjadi, semua tidak akan berpengaruh, dan akhirnya mutlak perlindungan dari Gusti Allah yang jatuh dan akan menaungi diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita, bukan pada makhluk, bukan pada benda, bukan pada sosok-sosok lain yang ada di muka bumi ini, mutlak dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.